Halo Tribuners, senang sekali Ratu Jati menemani Anda hari ini di Live Travel Update Rabu 29 September 2021. Sejumlah informasi seputar destinasi wisata sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Secara langsung bersama sejumlah jurnalis kami di lokasi dan tentunya ini bisa jadi referensi untuk bepergian di akhir pekan nanti. Tanpa berlama-lama, ini dia Live Travel Update selengkapnya untuk Anda. Nah, untuk informasi yang pertama kita ke Lamongan Tribuners untuk melihat kerajinan tangan tenun ikat dari Kecamatan Madura. Tenun ikat ini dikenal masyarakat dengan nama tenun ikat Parengan. Jadi Tribuners, tenun ikat Parengan ini sangat legendaris karena sudah diproduksi sejak zaman kolonial. Menariknya juga Tribuners, tenun ikat Parengan juga terbilang sangat unik dan khas karena hanya bisa dijumpai di Lamongan saja. Jadi penasaran ya? Langsung saja, sudah ada Zain di sana. Halo Zain. Halo, selamat sore Zain. Halo, selamat siang Ratu, selamat sore. Baik, Zain, boleh dijelaskan sebenarnya apa sih bedanya tenun ikat Parengan khas Lamongan dengan tenun ikat yang lain? Karena seperti kita tahu ya, tenun ikat di Indonesia itu kan sangat banyak. Boleh dijelaskan, Zain? Tenun ikat di Parengan ini berbeda dengan tenun ikat yang biasa kita kenal seperti tenun ikat di Lombok ya. Kalau tenun ikat di Parengan ini cenderung memiliki kain yang lebih tipis, tapi bahannya jauh lebih jatuh dan adem karena memang disesuaikan dengan kondisi geografis masyarakat Lamongan yang berada di Pantura dengan suhu udara yang terik. Jadi kainnya memang didesain seperti itu. Terus motifnya juga berbeda karena memang tidak bisa dijumpai di daerah mana, jadi memang asli dari Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Kemudian namanya tenun ikat Parengan. Saya penasaran kenapa diberi nama Parengan, apakah karena memang dibuat di Parengan atau seperti apa, Zain? Ya, sesuai namanya tenun ikat ini memang asalnya dari Parengan ya. Cuman untuk produksinya memang menyebar luas di daerah sekitar Parengan, namun masih ada di satu lingkup Kecamatan Maduran. Begitu. Lalu kain tenun ikat ini biasanya diproduksi untuk apa saja, Zain? Boleh diinformasikan? Pada zaman dahulu, tenun ikat Parengan ini awalnya diproduksi hanya untuk digunakan sebagai sarung saja, Ratu. Tapi seiring berkembangnya zaman, tenun ikat Parengan ini kemudian dikembangkan untuk bahan pakaian lainnya, mulai dari baju, celana, kemeja, dan lain sebagainya. Terus kemudian dikemas dengan desain yang lebih modern lagi. Oke, kemudian saya penasaran untuk motifnya. Ini apakah hanya ada satu motif saja, atau ada berbagai macam motif, atau memang memiliki motif khas begitu? Lalu untuk proses pembuatannya saya juga penasaran, boleh dijelaskan, Zain? Untuk motif khas dari tenun ikat Lamongan ini sebenarnya beragam ya, dan kebanyakan memang mengangkat tema kekayaan alam dan nama-nama tokoh yang menggunakan kain tersebut. Cuman ada satu motif yang menjadi ciri khas dari tenun ikat Parengan, yaitu motif gunungan. Nah, motif gunungan ini diambil dari gunung-gunung yang ada di Lamongan, namun gunung di Lamongan ini kan sudah banyak yang mati, jadi dihidupkan kembali lewat tenun ikat Parengan, Kecamatan Maduran ini. Terus untuk proses pembuatannya juga untuk pemintalan benang, pembuatan desain itu memakan waktu yang cukup lama. Kira-kira paling cepat itu sekitar 14 hari, namun untuk memintalnya menjadi kain tenun ikat yang bisa dipakai itu biasanya paling cepat hanya 1 hari. 1 hari? Wah, cepat sekali berarti ya. Ya. Kemudian untuk harganya, harga untuk satu kain tenun ikat Parengan yang sudah jadi, artinya dalam bentuk lembaran, begitu itu berapa? Kemudian kalau misal sudah diproduksi dalam bentuk baju, celana, atau pakaian yang sudah jadi, tinggal pakai aja, itu berapa ya, Zain? Tenun ikat Parengan ini kan terbilang unik ya, karena memang prosesnya semuanya dilakukan secara tradisional dan masih manual dengan alat-alat yang memang buatan sendiri. Tapi meskipun begitu, tenun ikat Parengan ini harganya cukup terjangkau. Untuk satu lembar kainnya itu dihargai sekitar mulai 150 ribuan sampai 900 ribu. Sedangkan untuk kain yang sudah jadi baju itu dihargai mulai harga 275 ribuan.
Oke. Tergantung dengan motif yang dipilih sama kerumitan pembuatannya. Baik, lalu untuk lokasi dari bila ada traveler begitu yang ingin membeli tenun ikat Parengan Lamongan, ini kita bisa beli di mana, Zain? Untuk Tribuners yang ingin membeli tenun ikat Parengan khas Kabupaten Lamongan bisa langsung datang ke sentra industrinya, yaitu Paradila yang ada di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Atau Tribuners juga bisa membelinya secara online. Baik, Zain, kemudian saya ingin tanya bila nanti ada traveler yang datang ke sentra industri tenun ikat Parengan Paradila ini, apakah bisa langsung melihat proses pembuatannya atau hanya bisa membeli kainnya saja, Zain? Tentu saja Tribuners bisa langsung melihat prosesnya karena memang untuk tempat pembuatannya itu berada di belakang butiknya langsung, Ratu. Jadi kita tidak hanya cuma melihat kain, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana proses tenun ikat itu dibuat oleh tangan-tangan terampil warga Desa Parengan. Baik, terima kasih Zain atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi Zain juga sudah sempat melakukan wawancara dengan pemilik sentra industri tenun ikat Parengan Paradila, Miftahul Khairi. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua masyarakat, perkenalkan kami dari pemilik kerajinan tenun ikat yang ada di Parengan, yaitu tenun ikat Paradila, yang mana bahwa sampai saat ini keberadaan Paradila masih tetap eksis. Dan kami nama Miftahul Khairi, asli Desa Parengan, dari asli anak bangsa Desa Parengan, yang mana kami mulai menekuni tenun ikat Parengan yaitu mulai tahun 89, yang mana sejarah tenun ikat ada di Parengan adalah satu, yaitu periode pertama, yaitu periode zaman sebelum kita baru merdeka sampai 65, itu dulu satu periode yang awalnya dimulai oleh Bapak Wahab CS, yaitu Bapak Wahab bersama teman-teman yang mana sudah nggak ada, dan termasuk ahli warisnya juga sudah istilahnya nggak ada penerusnya. Terus kami mulai pribadi untuk membuat tenun ikat ini, yang mana dulunya tenun ini difokuskan untuk sarung, tapi kami merubah tenun ini, hasil kerajinan tenun ini kami merubah bisa untuk sarung, bisa untuk busana umum, sehingga tersimak dalam benak hati saya kalau memang sarung ini bisa berubah menjadi fashion, menjadi bahan baju. Dan ini lebih luas, soalnya yang pakai bukan hanya orang santri saja, bukan hanya orang kondangan saja, tapi seluruh sektor, baik itu anak-anak maupun pegawai maupun yayasan-yayasan, untuk seragam dan untuk baju umum. Lebih-lebih untuk baju-baju kemanten, kalau memang mau khas, tidak ada duanya di kemanten itu ya memang pakai tenun, karena tidak ada dijual di toko. Nah, kami awali mulai tahun 89, dulunya kami adalah karyawan biasa. Mulai 89 kami mulai dari nol, dan kami merubah 91 itu, yaitu 1991 itu kami merubah untuk merancang ke busana. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap, walaupun toh di musim pandemi ini, busana, karena prinsip saya orang berpakaian walaupun musim pandemi tetap butuh pakaian, sama halnya dengan makan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.